Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Oki Citra Perwira. Hari ini saya akan membawakan materi tentang asma akut atau yang disebut dengan asma eksaserbasi akut. Asma eksaserbasi akut merupakan suatu episode asma dengan peningkatan gejala sesak nafas, batuk, adanya wheezing, atau dada terasa berat, serta diikuti dengan penurunan fungsi paru yang progresif. Pada pasien asma eksaserbasi akut, pada saat kita di emergency, kita harus melakukan tata laksana sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memberikan oksigen terlebih dahulu. Kemudian kita dapat memberikan inhalasi short acting beta agonis, kemudian inhalasi short acting muscarinic agonis, atau diikuti dengan kombinasi short acting beta agonis ditambah dengan short acting muscarinic agonis. Selain itu, kita juga dapat memberikan inhalasi kortikosteroid, kortikosteroid sistemik, diikuti dengan pemberian aminofilin dan teofilin. Dan terakhir, setelah kita memberikan tata laksana di emergency, kita lakukan evaluasi pengobatan apakah pasiennya berlanjut ke rawat inap atau dapat berobat jalan. Dari bagan ini, kita dapat melihat bahwa tindakan pertama pada pasien yang datang ke emergency dengan keluhan asma eksaserbasi akut, kita harus menilai airway, breathing, dan circulation-nya. Selanjutnya, kita lihat apakah pasiennya mengalami gejala mengantuk, konfusi, atau pada pemeriksaan fisiknya ditemukan adanya silent chest. Jika dari ketiga gejala tersebut ada, maka pertimbangkan untuk konsultasi ke intensive care unit dan mulai dengan pemberian short acting beta agonis dan oksigenasi, serta pertimbangkan untuk intubasi. Jika dari pemeriksaan fisik yang ketiga ini mengantuk, konfusi, dan silent chest tidak ditemukan, maka kita bisa berpindah ke clinical status berdasarkan dari triase. Nah, dari clinical berdasarkan triase ini ada dua derajat asma eksaserbasi akut. Yang pertama derajat ringan ke sedang sampai ke berat. Nah, perbedaannya dari pemeriksaan fisiknya kita lihat untuk derajat berat itu pasiennya hanya mampu berbicara dalam kata, sementara ringan sedang berbicara masih dalam kalimat. Kemudian posisi pasien itu kalau yang berat dia cenderung duduk dengan menyangga atau posisi tripod. Tapi untuk yang ringan sedang dia hanya lebih senang duduk daripada berbaring. Kemudian untuk yang berat ditemukan agitasi, yang ringan sedang tidak ditemukan agitasi. Kemudian untuk yang berat respiratory rate-nya lebih dari 30, sementara yang ringan sedang tidak ditemukan peningkatan respiratory rate. Kemudian pada yang berat adanya penggunaan otot bantu nafas, sementara yang ringan sedang tidak ditemukan penggunaan otot bantu nafas. Nah, untuk yang berat, untuk heart rate-nya itu lebih dari 120 kali per menit, sementara yang ringan sedang masih kurang dari 120 kali per menit. Dan saturasi oksigennya yang berat itu kurang dari 90%. Sementara yang ringan sedang itu masih 90-95%. Nah, jika kita sudah melakukan penilaian derajat asma asma eksaserbasi akut ini, maka kita langsung lakukan tata laksana. Yang pertama kita pasang oksigenasi dan jaga tetap ada oksigenasi tetap adekuat dengan mempertahankan saturasi oksigen dari kedua derajat ini harus di atas sekitar 93-95%. Sementara untuk yang ringan sedang kita berikan inhalasi short acting beta agonis diikuti dengan pertimbangkan pemberian short acting muscarinic agonis. Sama untuk yang berat juga sama dengan pertimbangkan memberikan short acting beta 2 agonis dan short acting muscarinic agonis. Kemudian untuk yang ringan sedang pemberian kortikosteroidnya itu per oral. Sementara yang berat dia pemberian kortikosteroidnya inhalasi dosis tinggi atau pemberiannya oral atau injeksi kortikosteroid. Sementara kalau yang berat ini ada tambahan obat, kita dapat menggunakan
pertimbangan untuk magnesium sulfat. Nah, setelah kita tata laksana, maka kita harus lihat nilai lagi bagaimana, mulai dari fungsi parunya, kemudian pemeriksaan klinisnya, dan saturasi oksigennya. Nah, untuk indikasi pulangnya, itu pasien harus mengalami perbaikan gejala klinis. Pada pemeriksaan fungsi paru didapatkan arus puncak ekspirasinya lebih dari 60% dan saturasi oksigennya 94% lebih. Maka di sini dapat kita pasiennya kita indikasikan untuk berobat jalan. Baik, sampai di situ. Terima kasih.